Apa alasan dari Gen Halilintar ini tidak datang ke acara Tedak Sinten atau 7 bulanan Amina? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Apa alasan dari Gen Halilintar ini tidak datang ke acara Tedak Sinten atau 7 bulanan Amina? Padahal mereka udah nggak datang ke nikahan, terus kemudian nggak datang waktu lahiran. Kenapa nggak datang juga di acara ini? Kalau kemarin alasannya mereka ada di Malaysia, sekarang mereka kan ada di Indonesia. Bahkan gosip mengatakan mereka lebih memilih ikut turnamen golf daripada mendatangi acara 7 bulanan dari anak pertama mereka, Atta Halilintar. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Ada yang mengaitkan hal ini dengan karena Fuji datang mereka nggak mau datang. Kalau saya pikir nggak ada hal itu tadi. Memang ada satu hal yang mungkin mereka di sini tidak setujui. Apakah karena mereka tidak melakukan hal yang serupa, karena pemahaman Islam mereka yang mungkin berbeda? Bisa saja. Karena setahu saya 7 bulanan ini kalau dilakukan dengan selamatan ala Jawa yang dilakukan oleh keluarga Mas Anang misalkan, ya, tapi saya nggak tahu di sini. Tapi yang pasti ini untuk alasan yang lain dan bukan karena Fuji. Atau jangan-jangan ada alasan yang lainnya adalah karena permasalahan dengan kehidupan Gen Halilintar yang sebelumnya, yang berkaitan dengan jamaah atau apa seperti itu. Tapi yang pasti di sini bukan karena Fuji. Walaupun saya tidak akan berani ngomong ini tentang apa tanpa nanti malah dianggap saya di sini menggiring opini. Tapi yang saya pastikan sepertinya bukan karena Fuji atau Uti di sini. Dan mungkin kalau berkaitan saya bilang iya, karena mungkin saat tahu kalau keluarga Halilintar tidak datang maka Fuji diajak datang di sini. Bukan karena apa dan bukan karena bermusuhan. Thorik pun di sini pasti tidak ingin menjadikan satu hal yang mungkin simple ini menjadi polemik. Maka melihat bahwa keluarga yang nggak datang, mungkin karena itu Fuji diajak. Tapi kalau keluarga datang kira-kira diajak nggak ya? Kalau saya lihat dari Thorik, sepertinya dia ini seseorang yang akan lebih menghindari konflik. Konflik bukan karena tidak setuju, tapi karena nanti begitu datang, terus kemudian netizen ini berkomentar, ini akan merembet kemana-mana. Dan hal ini sebenarnya sudah diketahui sejak jauh hari. Memang sangat disesali dan sangat disayangkan kenapa tidak hadir, walaupun akhirnya keluarga yang lainnya dari Gen Halilintar mewakili, tetapi kakek dan nenek ini seharusnya ada. Saya dulu pun juga 7 bulanan dari kedua belah pihak, kakek nenek saya ini datang. Nah gimana kalau kalian ternyata orang tua kalian tidak datang ke 7 bulanan anak kalian? Kalian akan ngerasa yang sama atau enggak? Dan kayaknya Aurel dan A6 ini sudah maklum lah ya. Dan saya lihat Mas Anang ini yang memang wong Jawa sepertinya memang tetap menganut kebudayaan, memang terus kemudian menjadi kebudayaan Indonesia, bahwa selamatan ini sebenarnya adalah pemanjatan doa, bukan hal-hal yang sifatnya ritual dari masa lalu sebelum Islam masuk dan sebagainya. Maka kalau ini adalah perbedaan kepercayaan, ya nggak usah terlalu dibesarkan. Toh doa bisa dikirimkan dari manapun, dan blessing atau restu kan nggak harus datang tatap muka. Ini kan zaman dimana beli barang aja bisa lewat Tokopedia kan. Dan ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa Thorik di sini nggak mempermasalahkan ini, terutama jika dikaitkan dengan syarat-syarat dan juga kriteria yang dipasang oleh sang ibunda, yang walaupun tidak ditujukan kepada Fuji, tapi ya dia menjawab dengan diplomatis bahwa toh nanti yang akan melamar adalah dirinya, dan hal tersebut nggak perlu dibesarkan karena nantinya juga dia akan menjalani kehidupan ini bersama dengan calon istrinya nanti. Dan dia mengatakan bahwa Fuji ini lebih dari cukup dari kriteria yang dibutuhkan oleh Thorik Halilintar. Atau paling tidak dia mencukupkan apa yang dia inginkan dari siapapun wanita yang mendampingi, dan kebetulan Fuji di sini mencukupi kriteria itu tadi. Dan kriteria itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa dibentuk. Kita bukan seseorang yang terus kemudian akan pasrah seperti apa, dan kita bisa ngobrol untuk mengarahkan kepada apa yang akan kita nanti inginkan. Dan saya kira ini juga satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa jodoh itu bukan sesuatu yang akan kita terima mentah-mentah. Kita bisa mempropose, kita bisa pitching, kita bisa memohon, dan yang terbaik semoga dikabulkan. Semoga ini adalah sesuatu yang kita inginkan juga. Bagaimana dengan kalian? Kalau kalian merasa bahwa apapun yang kalian inginkan atau jodoh yang terjadi ini berbeda, silakan hubungi nomor di bawah ini dan izinkan saya membaca kartu untuk apa yang menjadi keinginan kalian. Dan saya juga melihat bahwa ini sebenarnya adalah sebuah
sebuah hal kecil yang dibesar-besarkan. Nggak ada permasalahan sebenarnya di sini. Ini mungkin akan segera berlalu seiring dengan berjalannya waktu, dan keluarga ini juga nggak dalam sebuah permasalahan. Saya pikir 3 keluarga besar ini eventually nanti akan bersatu sih. X6, Gen Halilintar, dan juga keluarga dari Pak Haji Faisal. Dan seperti yang sudah saya bacakan, saya yakin jika Aminah nanti akan jadi pemersatu, dia akan mencetak semuanya. Dan sepertinya apa yang terjadi pada Torik dan Fuji ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh adik-adik Torik dan Atta juga. Adik-adik mereka saya yakin pasti lebih akan menuruti kedua kakaknya dibandingkan mungkin saja kriteria kedua orang tuanya yang mungkin harus diupdate versinya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah nantinya Fuji di sini akan seperti apa yang diinginkan, memakai hijab dan saat memiliki anak harus berbau-bau Islam? Dan apakah nantinya juga adik-adik dari Torik dan Atta yang wanita-wanita ini juga akhirnya nanti akan disematkan juga kriteria dan syarat yang akan juga berat seperti apa yang disampaikan oleh Bu Lenggo Geni Halilintar? Coba tuliskan pendapat kalian di sini. Kalau saya pikir ini permasalahan kecil yang dibesar-besarkan dan nggak ada permasalahan sebenarnya dari hal ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.